Pemirsa, selama 4 tahun berjalan, Undang-Undang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Di kalangan buruh dan pekerja, undang-undang ini masih menuai kritik karena merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha. Pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker menjadi undang-undang yang diwarnai berbagai pendapat. Gagasan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja pertama kali diungkap Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua pada 20 Oktober 2019 lalu. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi atau MK, dan rancangan aturan ini menuai penolakan lantaran dikhawatirkan merugikan kaum pekerja dan menguntungkan pengusaha. Meski demikian, pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI tetap mengesahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020 lalu dan berlaku pada 2 November 2020. Hal ini pun menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari kalangan buruh, akademisi, hingga mahasiswa. Lalu hingga saat ini, apa saja dan bagaimana dampak Undang-Undang Cipta Kerja bagi pekerja? Ya, untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Ahmad Nur Hidayat selaku ekonom dan pakar kebijakan publik. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mas Ahmad, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Mas? Selamat siang, Waalaikumsalam, kabar baik, salam Hari Buruh. Salam Hari Sehat. Buruh, luar biasa sehat ya, Alhamdulillah. Kita langsung saja membahas diskusi kita tentang menakar Undang-Undang Cipta Kerja bagi buruh. Karena ini menuai pro dan kontra menjadi polemik hingga saat ini. Kalau dari kacamata Mas Ahmad sendiri, bagaimana melihat dampak Undang-Undang Cipta Kerja bagi buruh kita? Dan bagaimana juga melihat kesejahteraan buruh kita sampai hari ini? Ya, terima kasih ya. Kalau kita lihat Hari Buruh 2024 ini ternyata masih diwarnai dengan narasi yang sama, yaitu menolak undang-undang yang sudah ditetapkan 4 tahun yang lalu, yaitu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja ya. Artinya sepanjang 4 tahun ini ya, buruh masih khawatir ya dengan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini. Kenapa? Karena memang undang-undang ini menurut kacamata buruh tidak memberikan kesejahteraan sebagaimana undang-undang yang sebelumnya nomor 13 tahun 2003 ya. Sehingga isu yang disampaikan, dan saya kira isu ini selama undang-undang ini belum ada perubahan yang signifikan, setiap Hari Buruh kita akan akan menerima narasi yang sama dari buruh, yaitu menolak Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Nah, saya kira penolakan mereka ya cukup beralasan, apalagi di tahun 2024 ini. Kita tahu bahwa harga-harga kenaikan pangan naik ya, bulan lalu harga sembako naik, harga beras naik, sementara upah mereka kenaikannya tidak signifikan. Kalau kita lihat misalnya UMP buruh 2024 ini di rata-rata nasional itu hanya di bawah 5%. Padahal kalau kita lihat kenaikan volatile food ya di semester pertama triwulan pertama 2024 ini itu di atas dari 5%. Jadi artinya upah buruh itu belum bisa mengkompensasi kenaikan dari bahan pokok. Nah, Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini ya menjadi dasar kenaikan yang hanya di bawah 5% itu. Ya di mana kenaikan memperhitungkan inflasi memang, tetapi inflasi yang diperhitungkan itu bukan inflasi yang saat ini mereka terima, tapi inflasi masa lalu, inflasi tahun kemarin, yang kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi, itu pun tidak bulat dengan pertumbuhan ekonomi karena dikalikan dengan indeks tertentu. Nah, saya kira perhitungan seperti itu belum cukup membuat buruh setidaknya bukan hanya sejahtera ya, tetapi belum cukup untuk meredam dampak kenaikan yang terjadi saat ini. Baik, jadi ini narasi yang terus berulang-ulang karena ada beberapa poin yang menjadi suatu hal yang memberatkan para buruh kita. Tadi membahas tentang upah minimum ya atau UMP dari para buruh sendiri. Karena ini hal yang paling besar sekali dinarasikan oleh para buruh kita. Karena undang-undang ini memberatkan satu titik ya pengusaha begitu. Nah, kalau berbicara UMP sendiri,
Ini pemerintah membuat satu standar indikator sebuah indeks, tapi indeksnya tidak tahu apa untuk membuat satu patokan upah minimum kepada buruh. Apakah sebaiknya juga harus dinilai seperti yang Mas Ahmad tadi sudah jelaskan, ditinjau dari inflasi yang terjadi atau sebuah wilayah tertentu? Maksud saya mengikutkan dengan UMP dari sebuah daerah atau UMK dari sebuah daerah si pekerja sedang bekerja tersebut. Iya, sebenarnya tuntutan buruh ini kan di Hari Buruh ini kan mereka merenungkan dengan nasib mereka dan mereka berharap adanya kesejahteraan yang lebih baik. Ya, tetapi kalau kita lihat bagaimana rumusan pemerintah mengenai upah minimum regional, UMP atau UMK, itu kan sudah sangat rigid ya. Dulu itu melibatkan Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu tripartit, ada buruhnya, ada pengusahanya, ada pemerintahnya. Jadi didiskusikan dalam mekanisme rapat. Kalau sekarang ini sudah pendekatannya matematik. Berapa laju inflasinya, berapa pertumbuhan ekonominya, dan berapa indeksnya. Nah, ini yang dirasakan oleh kaum buruh, ini tidak up to date dan juga tidak relevan dengan kondisi sekarang. Karena kondisi sekarang ini kan kenaikannya kan unpredictable. Tiba-tiba ada kenaikan barang A dan itu sangat merugikan ya kelas pekerja ya yang penghasilannya itu hanya satu-satunya yaitu dari gaji mereka. Nah, kalau menurut saya Mas Hendro ya, memang rumusan yang sekarang ini memang kelihatannya baik buat pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha itu bisa menghitung dan juga bisa memprediksi berapa biaya buruh yang dia akan siapkan untuk tahun berjalan. Karena hitungannya kan dari inflasi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan juga indeksnya. Tetapi di kacamata buruh, hitungan ini adalah hitungan yang sangat minim. Ya, memang sudah ada mempertimbangkan inflasi, tetapi inflasinya kan inflasi general atau headline inflation. Bukan inflasi yang langsung menghit kebutuhan mereka. Kalau misalkan mereka volatile food-nya naik, dengan gaji yang hanya kenaikannya di bawah dari volatile food, kan mereka yang menderita. Ya, setidaknya mereka harus mengatur menu makanannya ya menjadi menurun dibandingkan dengan yang biasa mereka makan. Nah, perhitungan ini memang perlu apa ya? Di satu sisi ini ada rules, tetapi menurut saya belum ada diskresinya, harus ada kebijaksanaannya di situ. Nah, alangkah baiknya menurut saya, rumus ini jangan dijadikan absolut gitu ya. Ini perlu dipertimbangkan juga musyawarah ya dengan menggunakan tripartit, dengan menggunakan ada Dewan Pengupahan, kaum buruh di dalamnya, sehingga dia menjadi lebih up to date gitu loh. Saat ini memang sangat disayangkan ya, filosofi atau nafas dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini kan adalah pengusaha diuntungkan tetapi buruh ditekan. Dengan kata lain, kita adopsi rezim upah buruh yang murah. Padahal di berbagai negara ya yang menerapkan upah buruh murah, ternyata investor juga tidak mau masuk. Kenapa? Upah buruh murah itu identik dengan low skill. Padahal investor itu yang sifatnya adalah mereka menanamkan investasi dan investasinya adalah high tech dan mereka membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Nah, itulah kenapa kalau misalkan ada kejadian Apple, kenapa Apple berinvestasi di Indonesia lebih kecil dibandingkan di Vietnam? Karena kalau kita lihat indeks skillnya labor di Vietnam itu lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Sehingga kita menjadi pelajaran, nah, jangan-jangan strategi kita menerapkan upah buruh murah dengan harapan investor banyak yang datang, ternyata itu tidak cukup tepat, dan yang lebih parah adalah kaum buruh semakin terpinggirkan dan semakin tidak sejahtera. Nah, saya kira itu catatan koreksi ya Mas Hendro. Baik, ini jadi dampaknya cukup besar, bahkan bisa mengganggu iklim investasi ya di tanah air kita sendiri. Tapi sebelum mendalami ke sana, saya juga masih ingin kembali mendalami tentang upah minimum para buruh kita. Kalau dari pengusaha mungkin dari kacamata mereka menilai kalau ingin gaji besar maka harus bekerja lebih ekstra ya, ada produktivitas yang lebih yang harus diberikan kepada perusahaan. Jadi artinya begini Mas, apakah dari kacamata para pengusaha, produktivitas para buruh kita masih rendah sehingga upah mereka kembali lagi dinilai ya rendah untuk para pengusaha? Saya kira ini paradigma yang salah ya, yang masih diadopsi oleh pengusaha kita. Seolah-olah kalau dia ingin meningkatkan produktivitas, dia harus meng-hire lebih banyak buruh,
Dia harus mempekerjakan lebih ada jam lembur buat buruh, dan dia harus menambah raw material. Itu dalam teori ekonomi disebut dengan teori X ya, dalam labor economics. Padahal sekarang ini teori X ini sudah ditinggalkan. Kita masuk ke teori Y sebetulnya, di mana kalau kita ingin memproduktivitas, maka kita perlu membuat satu ekosistem yang baik buat buruh itu, supaya buruh bekerja itu bukan hanya iming-iming upah, tetapi dia ada aktualisasi diri di situ, sehingga dia memberikan potensi atau kapasitas maksimumnya untuk perusahaan. Nah, shifting dari teori X ke teori Y ini ternyata tidak diikuti dengan undang-undang kita. Jadi undang-undang kita itu masih berasumsi bahwa kalau kita ingin punya produktivitas yang tinggi, maka upah buruhnya harus diperendah. Dengan upah buruh diperendah, berharap banyak buruh yang bisa direkrut oleh pengusaha, sehingga banyak orang yang bisa bekerja dan sejahtera. Nah, saya kira ini satu paradigma yang membutuhkan waktu ya untuk perubahannya. Apalagi kalau kita lihat teknologi yang berkembang, yang tumbuh tinggi di pasca COVID ini kan adalah teknologi yang sifatnya industri high tech, ya, internet, things tadi termasuk AI, Microsoft datang. Sementara industri-industri ini kan membutuhkan pekerja-pekerja yang terampil, yang mereka tidak mempermasalahkan masalah upah. Yang penting ada tersedia nggak skillnya, mereka punya nggak ahli AI-nya, artificial intelligence, big datanya. Kalau tidak tersedia, mereka akan cari ke negara yang sudah tersedia. Nah, jadi persoalannya sekarang adalah paradigma yang lama ini diadopsi yang sebetulnya sudah ketinggalan. Nah, muncullah kemudian gelombang pengusaha-pengusaha yang mau berinvestasi itu ya tidak menjadikan Indonesia sebagai prioritas utama, padahal upah buruhnya sudah murah, padahal sudah ada istilahnya kemudahan buat pengusaha kalau dia tidak mem-PHK ya, ingin mem-PHK karyawan, dia tidak harus dibebankan terlalu mahal, tetapi toh investornya nggak juga datang. Jadi menurut saya kita ini salah baca, policy labor kita salah baca. Dia kira ini masih industri yang lama di mana orang diiming-imingin dengan buruh murah mau datang, padahal ini sudah totally different. Sekarang ini orang pengen datang ke satu negara yang banyak tenaga kerja terampilnya secara digitalisasi, sehingga mereka mengembangkan bisnisnya di masa depan. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Saya juga ingin mendalami poin yang lain, yaitu terkait tentang kontrak dan outsourcing yang ini juga menjadi persoalan besar, menjadi polemik yang sangat luar biasa bagi para buruh kita. Tapi usai jeda ya Mas Ahmad, kita akan break terlebih dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Ahmad Nur Hidayat selaku ekonom dan pakar kebijakan publik. Mas Ahmad melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Saya ingin mendalami lagi poin yang lain selain upah minimum pekerja atau buruh kita. Ada juga poin yang ditolak keras oleh warga kita, oleh buruh kita, yaitu tentang status mereka. Kontrak atau salah satu permasalahannya adalah outsource ya, karena ada salah satu poin yaitu PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tentu. Jadi ada semacam rules di mana para pekerja akan bekerja dengan sangat lama dengan waktu yang tidak menentu dan menyandang status kontrak, tidak diangkat-angkat menjadi karyawan tetap. Ini apakah sebaiknya pemerintah juga harus kembali mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang seperti ini? Mas Ahmad. Ya, saya kira outsourcing ya atau PKWTT atau alih daya yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja itu kan membuat si pekerja yang outsourcing itu akan bekerja outsourcing seumur hidupnya. Dan di dalam ketika dia menjadi karyawan kontrak seumur hidupnya, berarti perlindungan sosial terhadap dia dan keluarganya ini kan bisa dikatakan tidak full ya, sebagaimana karyawan tetap. Ya, dia bisa di PHK kapanpun. Dan menurut saya ini mengganggu ya suasana nurani kita. Kok bisa ada orang yang perlindungan sosialnya itu dia sama-sama bekerja di satu perusahaan, tapi karena dia adalah pekerja alih daya atau outsourcing, perlindungan sosialnya dia itu adalah tidak full sebagaimana orang yang bekerja sebagai pekerja tetap di perusahaan itu.
Sehingga menurut saya ini malah menimbulkan adanya kecemburuan sosial di antara para pekerja di satu perusahaan. Bukankah kalau ada ketimpangan itu sistem ekosistem bekerja jadi tidak sehat? Dan menurut saya kan kalau kita mengacu pada undang-undang yang lama ya, kalau PKWT pun atau PKWTT pun diperlukan, itu kan ada dikasih batasan, dia maksimal 3 tahun dan diperpanjang 2 tahun, jadi dia bisa bekerja 5 tahun. Tapi setelah itu dia harus jadi karyawan tetap. Ya, dan apa istilahnya lebih baik yang lalu menurut kacamata kaum buruh dibandingkan dengan yang lama gitu. Nah, masalahnya adalah kalau sekedar mereka terima gini, filosofi kenapa outsourcing itu dibuat seperti sekarang ya, boleh seumur hidup, karena ingin memudahkan pengusaha itu meng-hire lebih banyak tenaga kerja tanpa dilibatkan iming-iming biaya merekrutnya, nanti belum bagi pesangonnya kalau karyawan tetap kan lebih mahal gitu. Nah, tetapi persoalannya adalah kalau pengusaha itu dengan undang-undang ini meng-hire tenaga kerja, mungkin kita bisa sedikit happy lah. Tapi kenyataannya ini kan juga banyak pengusaha yang gurung tikar. Kenapa? Karena ekonominya tidak baik gitu. Nah, memang yang diuntungkan akhirnya bukan lagi pekerja, tetapi adalah mereka-mereka yang pengusaha yang bertahan saat ini gitu, karena dia diuntungkan dengan adanya ya dia sekarang layoff aja yang tetap ya, kemudian dia ganti seluruh pegawainya dengan outsourcing, itu kan akan mengurangi biaya. Padahal menurut saya solusinya dalam kondisi ekonomi yang tidak baik jangan diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, karena pengusaha dia pasti akan merugikan pekerja dengan memanfaatkan undang-undang cipta tenaga kerja. Yang harus dilakukan harusnya adalah keterlibatan pemerintah. Jadi pemerintah juga harus menolong pengusaha juga, supaya pengusaha itu tidak melay off karyawannya hanya karena dia punya kesulitan pembayaran. Dan ini menurut saya kehadiran ya Kementerian Tenaga Kerja untuk melihat dan juga dekat dengan pengusaha, bukan dekat pengusaha dalam arti ya dia ingin menerima rentenya saja, tetapi dia harus lihat kalau ada pengusaha yang perlu dibantu, menurut saya perlu juga kemudian dibuat satu skema bagaimana kalau pengusaha ini akan melay off karyawannya, baik itu yang outsourcing ataupun yang tetap, itu dikasih insentif untuk sementara gitu. Sama seperti di dunia finance begitu. Finance kan juga kalau ada bank yang mau close ya dia ada namanya fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia. Nah, pengusaha juga harusnya dibuat satu mekanisme seperti itu. Nah, sehingga pengusaha memanfaatkan outsourcing ini, kalau seandainya undang-undang ini memang belum dicabut gitu ya, si pengusaha ini kita bisa dorong supaya lebih banyak meng-hire tenaga kerja. Jadi kita lebih masih bisa tersenyum lah, walaupun senyumnya kecut gitu ya, outsourcing seumur hidup, tetapi dia terus merekrut banyak orang. Nah, sementara kalau kita lihat angka tenaga kerja dari tahun 2023 ya, tahun 2024, ini kan belum ada perubahan signifikan. Angka pengangguran kita masih di level 9%, masih tinggi gitu. Artinya undang-undang ini belum sesuai dengan yang diharapkan oleh negara kepada pengusaha, yaitu merekrut tenaga kerja lebih banyak gitu. Makanya daripada rekrutmen belum, kemudian ditolak banyak, masyarakat juga lebih banyak dirugikan, ya saya kira pemerintah perlu memikirkan kembali lah untuk merevisi Undang-Undang Omnibus Law ini, Mas. Baik, jadi pemerintah harus hadir dan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Masih membahas tentang pemerintah yang harus hadir. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Sistem pengawasan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah kepada para pengusaha agar para pengusaha ini yang memiliki berbagai perusahaan tidak semena-mena dengan buruh kita, dengan pekerja kita. Instrumen apa yang harus ada di setiap pabrik ataupun tempat-tempat buruh kita bekerja, Mas Ahmad? Yang pertama, saya kira pemerintah perlu memperbaiki layanan online-nya ya. Jadi pengaduan masyarakat, terutama pekerja, terkait mengenai pembagian upah yang tidak adil, PHK yang semena-mena, dan juga THR yang belum dibayarkan, itu kan pemerintah sudah menyiapkan layanan online, tetapi layanan online-nya masih terbatas, belum masif gitu. Sehingga si pekerja yang dirugikan itu kan dia kalau dia di Jakarta sih masih bisa melapor ke kantor pusat kementerian kan di Jakarta, tapi kalau dia di luar Jakarta kan kalau dinasnya jauh juga dari rumahnya dia akan kesulitan. Jadi ini belum merata. Menurut saya pengawasan yang efektif adalah dengan secara online, dan ini perlu dimasifkan oleh pemerintah.
Yang kedua, ini kan banyak gini pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini atas nama supaya mereka memperoleh tenaga kerja yang murah, tetapi dikasih loading pekerjaan yang memberatkan. Nah, kayak begini ini tugasnya Kementerian Tenaga Kerja juga untuk melindungi pekerja-pekerja kita ya seperti ini. Nah, selain mereka mengadukan online, juga menurut saya ya para pejabat Kemenaker itu juga perlu melakukan sidak, ya, terutama lihat suasana kerjanya, ya, apakah di satu ruangan itu para pekerja berdesak-desakan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Nah, dengan sidak ini kan mereka juga bisa mengkoreksi atau memberikan peringatan kepada pengusaha yang melakukan seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah punishment kepada pengusaha yang terbukti ya merugikan kaum buruh ini kan sering ditutup-tutupi, Mas. Sehingga ini memberikan efek jerah kepada pengusaha yang lain. Nah, menurut saya ini perlu diangkat ya. Saya dengar beberapa ada catatannya Kemenaker itu sudah menutup beberapa pabrik yang dimiliki oleh pengusaha yang pengusahanya tidak peduli sama karyawannya. Tetapi kan ini dihindarkan dapat liputan luas. Menurut saya pemerintah perlu juga memanfaatkan media, sosial media termasuk untuk memberikan efek jerah kepada pengusaha-pengusaha yang sering melanggar gitu ya ketentuan yang ada. Sehingga kalau perlu ya pengusaha itu tidak hanya ditutup pabriknya tetapi diberikan efek gitu ya, mereka tidak boleh diizinkan lagi menjadi pengusaha di Indonesia gitu untuk memberikan efek jerah. Nah, saya kira ketiga hal tadi ya bisa dikombinasikan supaya bagi buruh pemerintah itu hadir memberikan perlindungan kepada mereka, tidak hanya dalam sisi pengupahan yang mereka harus jamin kesejahteraannya, tapi juga dari sisi-sisi yang lain, kenyamanan, psikologi, dan tekanan mental buat pekerja di Indonesia. Baik, jadi pemerintah harus hadir bagi buruh kita, memberikan tenaga pengawas ya ke tempat-tempat para buruh kita bekerja, kemudian memberikan sarana ruang aduan bagi para buruh kita ketika mengalami hal-hal yang tidak baik untuk mereka, yang semena-mena untuk mereka, dan bahkan merugikan bagi para buruh dan pekerja kita. Terima kasih Mas Ahmad telah berbagi dan bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mas Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat buat semua. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kreativitas seni dari anak-anak disabilitas. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.